Nah, ini kita bacain komen di YouTube ya. KKJ vs Randy Pangalila, hancur Pion 3. Ini videonya anti galau ya. Pertandingan itu bukan hanya menyerang tapi defense dan intelijensi. Kalau memang Randy nggak kuat, dah kalah dari awal. Dia cerdas, Randy emosi yang terkontrol dengan baik. Coba lihat bang. Udah kok bro, kena perut tendangan ke leher, serangan brutal, tapi nggak heran sih dia MMA sering terima kayak gitu. Betul bang, admin YouTube ini bilang Lens Patch. Lucu sekali omongan orang nggak bisa terima kekalahan. Emosional membuat semua hancur. Kalau disiplinin KJ udah emang tadi bawaannya di emosi brutal. Katanya mau menang KO 1 ronde. Mana kakak JH, gua udah menang nih 2 juta. Padahal Randy pas jatuh awal itu udah kosong fokus ya. Tahu sendiri dia kan pihak KKJ Lucky dari Hong Kong di video jelas. Replaynya pas kick ada jeda. Instinct Factor nggak bisa bohong, langsung spinning dia KO. Masih bilang Lucky lawak nih, lantas Randy kuat terima serang kaji Lucky juga. Haha. Ya itu kalau wasit nggak stop udah habis itu Randy. Karena penglihatan dia cuma sebelah. Pas Renpang hampir pingsan, gue malah keluarin air mata. Kalau wasit nggak stop berarti MMA bro, habis juga KKJ di bawah ground. Wah kakak. Terlalu kepedean KKJ-nya TKO. Drill. Awal bukanlah akhir. Tapi petarung seperti Randy bagusnya buat totoan saja. Untuk kejuaraan atlet saya kira kurang bagus. Randy memang kuat fisiknya bos. Salut, kontrol emosi Randy nggak keikut permainan KKJ. Gokil sih, smart banget. Main pakai otak nungguin timing. Lu kenapa sih bang? Itu gunanya pelatih. Sebelum pertandingan sudah mengetahui permainan lawan dan pengalaman sama kayak sepak bola. Randy emang mantap jiwa. Setuju. Penonton kecewa cuma 1 ronde udah KO. Laga selanjutnya boleh juga tuh pakai aturan MMA. Hahaha. Benar, orang nggak tahu aturan bela diri ya gitu. Namanya kickboxing kalau jatuh dipisah. Kalau MMA ya baru. Tapi kalau ini sistemnya MMA pasti Randy punya strategi lain. Di atas langit masih ada langit KKJ ya. Menurut gue nggak habis Randy kena tendangan pukulan berkali-kali masih kuat berdiri. Kalau si sombong baru kena tendangan 1 kali langsung teler, kayaknya habis minum kompik 1 pak. Ini akibat kesombongan KKJ. Namanya juga kickboxing. Gimana lu tong? Randy punya chin strong guys, nggak mudah tumbang. Faktor keberuntungan juga ada pada Randy dan KKJ terlalu meremehkan lawan. Beda kelas kawan, Randy mainnya cari momen, kalau badannya lemah udah KO di awal. Kerja KKJ terlalu bernafsu, tidak tenang. Kalau bisa ngontrol emosi, cake-nya bisa menang. Kalau nggak mau di stop, di MMA aja. Randy kayaknya belum terbiasa boxing. Coba Mama pasti Randy lebih brutal. MMA kali ya. Kayak film India, pemeran utama selalu kalah di awal dan akhirnya selalu menang. Ini kayaknya sering nonton film India nih. Udah dibilang Randy itu main cantik. Kata atlet tendang sekali ambruk, wis nggak usah jadi atlet, main backline aja jadi Rohman Hidayat ya. Lu ngerti nggak ini pertarungan pakai aturan apa? Sok beringas, belum tahu lawannya sering jatuh tumbang di MMA, nggak usah dikasih ya. Ini komennya banyak banget ya, yang tadi aja nyampe 35. Hanya dengan 1 tendangan kesombongan itu jatuh. Mantap Randy Pangalila. Saya orang timur tapi adab menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Emosional itu bagus tapi terkontrol. Ini buah dari kesombongan KKJ. Kemarin si KKJ bilang ini ranah dia. Setelah ini jika KKJ masih nantangin, masuk lu ke ranah Randy MMA. Biar jadi buburmu kamu. Dibuat hidup Randy, itulah buah dari kesombongan. Hati-hati, ini Indonesia bung, bukan Amerika. Oke, dirimu hebat tapi saking banyaknya yang mendoakan dirimu kalah karena kesombongan dan akhirnya kalah dengan gerakan yang tak disangka-sangka.
gue lurusin sedikit ya bang, gue netral di sini. Itu serangan Renpang bukan serangan beruntung atau hoki ataupun apalah namanya. Kebetulan saya juga atlet, itulah yang namanya teknik. Fokus ke mata Redpang pas sebelum Redpang melakukan tendangan berputar spin back, dia udah mandangin ulu hatinya ke KJ dan momennya pas saat Redpang mau attack, KJ mundur sambil buka kuda-kuda. Alhasil terjadilah spin back dari Redpang. Jadi murni serangan Redpang bukan serangan beruntung ya, atau hoki. Itu pure sudah ditargetkan. Kalau beruntung nggak mungkin dia melawan tendangan tipuan awalnya. Jadi itulah pendapat dari pandangan saya sebagai salah satu atlet juga. Kalau dari KKC sendiri saya akui serangannya bagus. Dari segi attack saya suka cara bertarungnya KKC. Cuma dari segi perilaku saya lebih respect ke Redpang. Tetap rendah hati dan selalu latihan mempertajam teknik. Satu lagi, fighter itu bukan tentang power melainkan teknik. Kongras Renpang apa itu? Basic seorang atlet MMA memang gak bohong. Tahap gempuran brutal, respect buat Randy bisa tenang dan mengontrol emosi dengan baik, tidak usah gerusuh kayak lawannya sok jagoan. Nah, pasti Paris senang banget tertawa melihat ini. Dia pernah bilang, gue bukan gak suka sama KC, tapi gue mau lihat dia kalah lawan Randy Pang. Dan gue dukung Randy Pangalila. Itu Mas Paris Hernandez itu nyampe nangis ya ngelihat kemenangan dari Randy Pangalila. Kan Randy udah bilang mainlah sebrutal mungkin, tapi hati-hati karena Randy itu mainnya cantik bos. Randy memberikan satu pelajaran ke KJ. Petarung itu harus tenang, bukan brutal. Saya yakin kedepannya KJ lebih baik. Kayaknya sih kalau KJ emang gayanya seperti itu ya. Gayanya itu brutal mainnya ya. Puji Tuhan abangku Randy Win, di sini bisa kita lihat fisik siapa yang tahan gempuran dan kuat. Tidak peduli berapa kali kau jatuh, yang terpenting adalah seberapa cepat kau bangkit. Kan dari dulu kekuatan kaki kiri Renpang itu berbahaya. Kakashi merasa dia atas angin, lupa hal itu. Respect buat lawan itu wajib. Momen terkeren bergeleng-geleng dahulu tersungkur kemudian. Momen terkeren bergeleng-geleng dahulu tersungkur kemudian. Yang kalah cari alasan, yang menang merayakan. Apa nih coba kita ini? Hahaha. Kecepatan emang KC bagus, tapi pas Randy yang nendangin dia langsung kena titik yang paling lemah. Betul. Randy juga sama bro, cuma Randy masih kalem cara mainnya lincah supaya nanti di ronde 2 atau 3 nggak kecapean. Contohnya yang ngebacot Lucky Pang. Hahaha. Ini apa lagi nih? Keuntungan Randy, dia sebagai selebriti jadi banyak lawan yang meremehkan, padahal Randy sudah sangat matang dan bertarung itulah yang lawan tidak tahu. Brutal boleh, tapi juga harus cerdas. Randy mampu mengontrol emosi, juga pertahanan yang sangat baik. Tidak ada Lucky Pang, yang ada tendangan harimau dari Redpang masuk ke ulu hati. Smart Factor, puas banget. Gue lihat saking puasnya diputar ulang terus. Saya dari semalam nungguin itu main nyampe ketiduran ya. Saya hanya ingat Randy pernah bilang, lu main cepat, gue punya counter bia. Alhamdulillah akhirnya ditunggu-tunggu buat Randy Pangalila. Aku saranin ya, kalau jadi orang Indo itu harus merendah dan baik hati. Pasti banyak orang yang suka dan ngedukung. Contohnya kayak si Renpang nih, udah tahu orang bahwa dia masih di bawah KKJ, ya merupakan atlet petarung, tapi masih banyak orang yang dukung. Alhasil membuat Randy percaya diri dan penuh semangat untuk bisa menang karena doa dukungan orang lain. Randy Pang KKJ, orang yang sombong akan direndahkan, orang yang rendah akan ditinggikan. Saya bukan tidak mendukung sesama anak timur, tapi saya lebih memilih dukung orang rendah hati seperti Randy yang tidak meremehkan lawannya. Respect, sombongan akhirnya kalah. Luar biasa Randy. Inilah kesombongan yang nyata dan harus bungkam. Mantap Randy Pangalila. Kata-kata hari ini cocok buat KKJ. Terakhir kali aku berencana tapi semuanya malah berantakan.
Atur saja Tuhan, aku menerima semua takdirmu. Wow, keren. Baru satu kaki langsung tidak berkutik. Pertandingan bukan hanya kuat pukul dan tendang, tapi harus kuat tahan pukul. Wah, ini masih banyak lagi ya. Udah 10 menit. Ya, teman-teman dukung siapa? Emang mainnya bagus ya. KKJ juga brutal banget ya. Berapa kali itu Randy Pang jatuh? 2 kali atau 3 kali ya. Tapi karena dia udah siap, Randy Pangalila udah siap. Mainnya cantik banget Mas Randy Pangalila.